Ya, jamaah Kopdar, Indah pengen curhat gitu ya rasanya di sore-sore hari ini, Jumat sore, Surabaya lagi cukup mendung gitu ya. Kalau misalnya lagi jadi pekerja 9 to 5 atau mungkin PNS dan sebagainya gitu, tiba-tiba kepikiran kayaknya enak ya kalau misalnya buka usaha. Karena jam bukanya, jam tutupnya terserah kita, kapan aja bisa. Tapi ketika udah jadi pengusaha, kepikiran lagi, gimana ya nanti promosinya, gimana ya nanti foto-foto produknya, gimana nanti untuk strategi marketingnya, gimana nanti kalau misalnya tiba-tiba sakit atau aduh ada banyak sekali hal yang ternyata harus dipikirkan. Ketimbang jamaah Kopdar kepikiran ini itunya, kita akan bahas membangun kolaborasi wirausaha ekonomi kreatif di Jawa Timur di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Senang sekali saya Ida Kumaidi kembali menyapa jamaah Kopdar ya di sore hari ini. Semoga tetap bahagia dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, tadi Indah sempat curhat gitu ya. Kalau misalnya udah jadi pekerja kantoran, korporat dan sebagainya gitu, tiba-tiba kepikiran pengen buka usaha. Tapi kadang ada yang cuma di angan-angan, ada yang udah dieksekusi tapi kurang maksimal. Nah ini di samping Indah sudah ada ini ya, nanti akan kita todong kira-kira apakah pemerintah juga bisa membantu, menyokong, ada dorongan-dorongan acara yang keren gitu ya. Langsung saja di samping Indah sudah ada Mas Andi Prasetyo selaku Advisor EJSC Bakorwil Malang. Assalamualaikum Mas Bandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelihatannya masih seger gitu ya. Apa gara-gara habis wudhu? Iya, habis wudhu makanya kelihatan seger gitu ya. Ini langsung dari Malang ke sini Mas Bandi. Langsung turun gunung. Tapi kayaknya searah pulangnya nanti. Sekalian pulang. Sekalian pulang. Tapi mampir ke sini dulu. Terima kasih Mas Bandi. Ini mampirnya ke Warkop nih, Kopi Darmo. Iya, oke ini ya. Jadi kenapa kok kita undang Mas Bandi ke sini? Karena antara kalau saya kan yang Gen Z gitu ya, mewakili yang Gen Z. Kok kayaknya pengen gitu ya buka usaha. Karena kadang ngelihat orang FOMO, kita tuh FOMO. Ngelihat yang di sosial media, keren ya. Dia langsung kaya jadi pengusaha. Kita nyoba ikut, ternyata kalau kita menjalani nggak segampang itu. Nggak segampang itu ya? Nggak segampang itu gitu ya. Tapi kalau misalnya berbicara soal ekonomi kreatif ya Mas Bandi, terutama Mas Bandi juga menangani di Bakorwil Malang gitu. Kita pengen tahu sebenarnya standarisasi ekonomi kreatif terutama untuk wilayah Jawa Timur sendiri itu yang bagaimana? Sebenarnya kalau ngomong standarisasi sekarang ini lagi banyak banget berkembang ya Mbak ya. Karena mengingat ditambah dunia digital marketing ya. Dunia sekarang ini sudah semua pakai handphone dan semua serba cepat. Akhirnya mendorong orang tuh lebih kreatif dan tadi FOMO pengen gitu ya. Kok kayaknya gampang ya? Iya, bener. Kayaknya aku bisa deh. Benar. Gitu. Jadi ada rasa penasaran tuh akhirnya membuat orang tuh semakin apa ya? Apa yang lagi hype nih sekarang ini apa? Ikutan semua seperti itu. Dan itu positif sih sebenarnya. Sebenarnya positif banget sih. Tapi kalau untuk realita di Jawa Timur sendiri bagaimana? Ya, kalau di Jawa Timur sendiri jujur li kalau kami ini kan di JSC ini kan sudah mendampingi banyak UMKM ya, dari dinas koperasi, dari dinas perdagangan ataupun dinas yang lain. Karena semua punya koperasi, punya UMKM ya, dan memang UMKM itu banyak banget. Tapi semua itu kembali lagi tergantung orangnya sih Pak. Jadi kalau saya bilangnya seleksi alam ya. Jadi kalau UMKM yang fighting, dia yang selalu mengikuti program-program pemerintah, dia lebih banyak mencari informasi itu biasa lebih sustain. Nah, gitu. Jadi kalau saat ini saya lihat luar biasa. Kadang-kadang sampai nolak-nolak saya kadang-kadang kalau dapat program itu karena saking antusiasnya gitu. Seperti jadi itu. masih oke, alhamdulillah masih bisa banget didorong sih untuk UMKM di Jawa Timur. Termasuk info-info gitu. Untuk dapat infonya langsung saya todong ini. Untuk pengusaha ini harus dari awal siapkan handphone atau mungkin gadgetnya. Mungkin kalau misalnya dari Bakorwil Malang ada Instagramnya Bakorwil Malang. Ada gitu Bakorwil Malang sama ada EJSC Malang. EJSC Malang gitu. Tapi kalau untuk seluruh Jatim juga bisa ngikutin Malang aja atau? Benar, jadi gini, kalau EJSC itu kami jelasin dulu ya Mbak ya. Jadi EJSC adalah Es Java Super Corridor. Yang dimana kami nyebutnya adalah ruang kolaborasi kreatif milik Pemprov Jawa Timur. Yang ada di 5 Bakorwil. 5 Bakorwil, salah satunya Malang. Pertama ya, kalau Bakorwil 1 Madiun, Bakorwil 2 Bojonegoro, Bakorwil 3 Malang, 4 Pamekasan, dan Bakorwil 5 adalah Jember. Dan setiap Bakorwil itu punya wilayah kerja. Kalau kami ngomong Malang ya, Malang itu dari Surabaya hingga Blitar Mbak. Ada 9 wilayah kerja saya dampingin terkait ekrafnya. Nah, di dalam EJSC itu ada namanya MGC. Nah, ini yang menarik nih. Millennial Job Center. Jadi Millennial Job Center adalah program andalan dari Gubernur Wakil Gubernur ya, yang saat ini kita dorong tentang pendampingan kepada
UMKM utamanya, sama beberapa teman-teman stakeholder lah yang butuh bantuan seperti itu terkait ekonomi kreatif dan digital marketing. Oke, berarti untuk Surabaya sekitarnya, ya, atau mungkin sampai Pasuruan, Malang, Batu, Malang, dan terutama yang Malang ini ya wajib itu ya untuk follow ya. Instagramnya di Bakorwil Malang dan EJSC gitu. Malang. EJSC Malang. Jadi kalau misalnya belum punya usaha, masih berangan-angan atau sudah punya usaha sempat stuck gitu juga wajib langsung follow. Iya, kalau misalnya nanti kok ada kegiatan yang belum relevan dengan kita semua gitu ya, karena nggak mungkin kayak setiap hari ada kegiatan gitu kan, bisa request ke DM-nya gitu ya. Boleh, mau dibuatin konten apa nih gitu, mau dibuatin aktivitas apa langsung di tag gitu. aja, Mas Bandi boleh nggak dibuatin ini, mungkin nanti adminnya langsung nyamain ke Mas Bandi ya. Siap. Kayak Banyak gitu. request bisa gitu. Oke, termasuk kemarin waktu saya stalker gitu ya IG-nya Bakorwil Malang gitu ya, saya ngelihat ada acara fasilitasi pembuatan video motion grafik produk UMKM. Wah, ini kan sebentar lagi ya. Siap. 31 Juli sampai 3 Agustus 2020. Itu acara apa Mas Bandi? Jadi gini, jadi alhamdulillah karena tadi saya bilang kita ada punya program MGC ya. Jadi di situ kita kolaborasi dengan Dinas Koperasi, Dinas Koperasi yang memang punya program yang akhirnya ngajakin kami untuk membantu UMKM terkait kebutuhan motion grafik. Jadi UMKM itu perlu banget dorong dari sisi marketing tools ya. Marketing tools. Jadi dia butuh banget masarkan produk yang sekarang lebih mudah dengan apa sih, dikirim lewat WA atau di storyin ya, dikirim di IG kan seperti lah. Kita bantu di situ, Mbak. Ya, cuman karena ini kuotanya terbatas. Tapi nggak usah khawatir, di event itu juga kita buatin foto produk gratis bagi UMKM yang datang nantinya. Gitu. Jadi datang bawa produk, kita fotoin gratis dan produknya nanti bisa di show off ke story TikTok atau IG boleh. Sebentar. Berarti ini ada 2 tipe ya. Ada yang tipe. Daftar dulu berarti ya. Itu sudah close berarti ya. Kalau itu kemarin informasi udah close ya. Karena kayaknya sudah full kuota ya, udah full kita slot. Biar mereka nggak kecewa, kita buatin foto produk itu yang gratis itu. Jadi untuk yang sudah daftar nanti fasilitasnya dapat apa aja? Kalau yang daftar dapat motion grafik ya. Jadi semacam video profile, company profile tapi by foto produk ya. Kayak gitu. Yang di situ-situ. Jadi bisa ngomongin terkait produk unggulannya seperti apa, terus nanti bisa nyampein ke masyarakat tentang company profile dia sedikit, tentang produknya seperti apa. Seperti itu. Pasti kemarin ada seleksinya atau bagaimana Mas Bandi? Ya, kita kurasi by produknya juga sih. Jadi nanti yang belum pernah dapat pendampingan sama yang memang kita lihat produknya kayak ini challenge nih, kita dorong untuk bisa lebih bagus gitu ya. Jadi mempertimbangkan juga apakah mumpuni juga untuk situasi kondisinya, tempatnya begitu ya. Daftar banyak banget, ada sekitar 100-an UMKM yang daftar. Cuma kita kurang jadi 24 aja kita ambil. Berapa kuotanya? Kuota cuma 24 kebetulan. Karena tergantung dari Dinas Koperasi ya. Iya, karena meliputi dari motion grafik juga nggak simple, nggak simpel-simpel banget gitu ya. Ada effortnya juga. Iya, ada effortnya. Makanya itu acara 4 hari memang ya. 4 hari, jadi di auditoriumnya Royal Plaza, dan di situ memang kita ada beberapa juknis, ada pendampingan terkait kebutuhan pelaksanaan programnya seperti apa. Jadi UKM itu benar-benar kita dampingin, nggak kita lepasin, nanti kita bimbing. Jadi nggak cuma di acara itu aja, ada pendampingan. Ada pendampingan, karena kita memang biasanya ngejain itu ada kurang lebih 2 minggu, Mbak. Masih waktu. Jadi ada semacam, kita di situ ada talenta, ada mentor. Jadi talenta itu akan membantu mengerjakan, mentor yang ngawasin. Jadi ada ekosistem yang dimana kita bantu freelancer ini bisa berdaya secara komunikasi dengan UKM juga bisa punya istilahnya dia lebih pede dengan produknya. Jadi dia cerita ke kami seperti apa, nanti kita akan visualkan secara video seperti itu. Seperti itu. Wow, ini ya. Sama salah satunya itu ada yang foto. Tapi sebenarnya foto kita keep dulu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang sudah daftar pasti harus mengikuti 4 hari itu ya untuk pendampingan atau boleh milih? Jadi nanti kita di setiap hari itu ada kita bagi kuota, Kak. Ada kuotanya. Jadi 1 hari ada 8 UKM. Kurang lebih kan 3 hari ya, di 24 ya. Jadi kita bergantian. Supaya lebih targetnya pas dan fokus gitu ya. Mas Bandi, kita masih akan ngobrol-ngobrol ya seputar dengan membangun kolaborasi wirausaha ekonomi kreatif di Jawa Timur. Kopdar, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Bandi, tapi alhamdulillahirobbilalamin setelah melewati
gunung, lautan, samudra gitu ya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di studio, yaitu Mas Muhammad Sa'i Yusuf selaku aktivis dan fungsionaris PMI Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Sa'i. Waalaikumsalam. Nah, ini udah beda ya Mas Bandejar ya. Waalaikumsalam. Lebih mantap ya. Lebih mantap. Ya, keliling terus, Mbak. Oke. Tenaga harus tetap ada kan. Karena Dijaga aktivis terus. juga Siap. dari PMI Jawa Timur ya. Oke. Tadi berangkat dari mana? Kayaknya sibuk banget ini akhir-akhir ini ya. Ya, lumayan. Kemarin dari Surabaya sebenarnya, terus dari Surabaya malamnya langsung ke Malang. Malang terus langsung ke Mojokerto, terus terakhir tadi di Sidoarjo. Baru ini nyampe sini. Jadi langsung Merapat. sat-sat ya. Merapat ke sini. Terima kasih ya Mas Sa'i. Siap, sama-sama. Oke, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol ya seputar Gen Z dan juga PMI Jawa Timur. Oke, tapi sebelum itu kita lanjutkan lagi Mas Bandi. Ini saya masih belum puas tadi karena masih pengantar itu ya untuk acara fasilitasi pembuatan video motion grafiknya. Berarti perharinya itu dibagi. Jadi ada tiga hari, Oke. per hari 8 UKM yang kita dampingin dulu. Nanti setiap hari ada kegiatan. Inputnya EJC MDC ya, jadi nanti di Royal. Dan nanti plusnya juga tadi saya tambahkan tadi, jadi selain kita juga ada project tadi, juga ada foto produk untuk masyarakat. Oke. Plus kita juga menjual produk-produk yang sudah difasilitasi oleh EJC. Oh. Jadi UMKM juga punya ruang nih di situ, juga kita jualan juga produk-produk UMKM. Jadi biar mereka juga bisa bisa exposure tentang produknya juga seperti itu Kak. Gitu. Tapi untuk yang foto itu teknisnya bagaimana? Kita perlu ada link untuk daftar lagi jadi, atau? Yang pasti nanti teman-teman di sini bisa lihat IG kita di EJC Malang atau di Sekolah Dinas Koperasi UKM. Ada poster di mana kita yang ingin ikut foto produk itu bisa langsung isi link. Isi link dan hadir di itu. Hadir bawa produknya maksimal bawa 3 produk. Maksimal 3 produk, 1 produk unggulan. Oh gitu. Karena 3 produk itu 3 produk atau 3 brand atau bagaimana? 3 produk, jadi 1 produk unggulan tapi 3 varian. Kan ada 1 produk kata abon, ada rasa lele, ayam atau mungkin sapi gitu ya. Nah itu boleh dibawa tiganya. Tapi nanti saat mana produk yang memang jadi unggulan, yang ayam atau sapi atau yang lele. Nah, nanti kita fotoin. Kayak gitu. Jadi sistemnya harus tetap daftar dulu ya. Karena kalau tiba-tiba datang juga membludak bagaimana gitu ya. Oke. Jadi masih bisa ya kalau yang untuk foto masih ada kuota. Kita punya kuota hampir 500 Kak. Jadi masih banyak untuk warga Jawa Timur yang Sidoarjo bisa jalan-jalan ke Royal sambil bawa produknya untuk UMKM. Oke, jadi ini khususan untuk yang foto produk masih bisa ya? Masih bisa. Oke, ini jangan kecewa berarti untuk UMKM seluruh Jawa Timur ya. Kalau misalnya yang motion grafiknya sudah tutup ya, tenang aja. Mungkin tahun depan ada lagi ya? Insya Allah. Atau beberapa bulan lagi mungkin? Biasanya nggak sampai tahun depan, mungkin 2 bulan lagi ada lagi, mungkin desain kemasan atau mungkin video profile ya, macam-macam. Itu ya, jadi ditunggu. Tapi kalau misalnya untuk foto produk masih ada, untuk linknya bisa langsung kepoin di Instagramnya EJC Malang kayak gitu. Atau Dinas Koperasi UMKM Jawa Timur, Diskop UMKM. Oke, Diskop ya. Oke, ini kita lanjutkan. Kalau dari Mas Bandi adalah peran pemerintah juga ya, termasuk untuk mendukung ekonomi kreatif di wilayah Jawa Timur. Ini kita hadirkan untuk Gen Z-nya juga ini ya, Mas Sa'i. Oke, ini kemarin saya lihat-lihat begitu ya. Ada langkah-langkah yang diambil dari PMI Jawa Timur untuk mendukung ekonomi kreatif. Benar. Juga di Jawa Timur. Itu kira-kira akan melakukan apa, Mas Sa'i? Ya, PMI Jawa Timur ini kan menaungi, kalau level geografis Jawa Timur itu kan ada 38 kabupaten dan kota, Pak. Terus di PMI Jawa Timur itu memiliki perangkat struktur 31 cabang. Artinya ada cabang kota, ada kabupaten yang kemudian menjadi satu di situ. Nah, kenapa kemudian kami optimis dalam bangunan PMI Planner itu? Ini sebenarnya bukan tidak pernah dimulai oleh PMI, tapi juga pernah dimulai oleh PMI dari cabang manapun itu atau bahkan sekelas komisariat yang memulai itu. Tetapi ini ketika kemudian ditarik pada struktur yang lebih atas, artinya PKC, kemudian sampai pada level pengurus besar. Jadi kan kalau struktur PMI, PB, pengurus pusat, Bang, kemudian PKC, kemudian PC, komisariat sampai pada level rayon. Jadi kalau dinaikkan pada taraf itu, saya kira instrumen struktur itu bisa dipakai dalam rangka penguatan ekonomi yang dimiliki oleh kader, terutama di basis UMKM, ekonomi kreatif. Dan Jawa Timur adalah basis di mana PMI itu tumbuh. Sebab dari bentangan sejarah kelahirannya PMI itu lahir di Wonokromo, Surabaya, sejak dibentuknya.
Jadi Jawa Timur itu secara filosofi sejarah, secara perkembangan kader, secara bagaimana PMI harus menyebarkan sayapnya, termasuk pada gerakan baru atau enggak lompatan gerakan lah bagi PMI dalam rangka menguatkan basis ekonomi struktur, basis ekonomi organisasi yang dimiliki oleh PMI secara mandiri. Tak pikir di Jawa Timur adalah satu-satunya PMI yang bisa melakukan itu dan bisa mengawali itu. Masya Allah, itu ya termasuk kemarin katanya ada PMII Planner. Ya. Itu yang seperti apa kira-kira untuk program kerjanya, agendanya gitu Mas Ai? Jadi PMI Planner itu outputnya itu konkret soal bagaimana setiap struktur cabang itu memiliki usaha. Jadi misalkan cabang A misalnya di Surabaya itu kira-kira apa sih yang bisa dibuat oleh usaha sahabat-sahabat. Tetapi ini tidak bisa kemudian struktur di atasnya tinggal diam. Kemarin ketika kami mendampingi beberapa sahabat-sahabat, contoh itu ada di teman-teman Malang ada yang bikin salah satu unit usaha, misalnya bikin sepatu dan lain sebagainya. Terus ada salah satu rayon yang bikin semacam semi apotik. Nah, yang itu dikelola oleh rayon. Nah, ini sebenarnya akan menjadi bagian hal penting untuk diafirmasi bersama, bahkan boleh jadi sifatnya akomodatif begitu. Baik dari kita struktur di atas cabang sampai ke level PBPMI maupun di struktur para alumni. Nah, saya kira lumbung itu karena PMI adalah organisasi kepemudaan, ya tentu salah satu segmentasi sasarannya adalah generasi Z atau Gen Z. Oh, seperti itu. Ya, Gen Z. Ya. Ini masih akan nyalur juga ini ke Mas Bandi. Kalau tadi ya motion graphic kan UMKM, tapi UMKM kan nggak semuanya Gen Z. Ada yang juga ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Iya, milenial gitu ya. Yang lebih senior gitu lah katakanlah ya. Terus gimana Mas Bandi untuk nasibnya yang Gen Z? Apakah juga dilibatkan ini di program ini? Jadi kalau di sini malah justru uniknya Gen Z kita dorong dari sisi freelancer, Mas. Jadi kita tahu kalau program promosi Jawa Timur itu kepingin ngangkat mendampingi para freelancer. Selama ini kan freelancer itu kan lepas, tidak mendampingi. Ya, dari kami ini kita bikin namanya Talent Hub. Ya, jadi kita Talent Hub kita inkubasi. Jadi dari teman-teman yang punya passion tentang desain, passion foto, videografi itu kita tampung di situ. Karena justru malah dengan ini akhirnya mereka membantu kami untuk mendampingi UMKM. Karena dulu UMKM itu konsepnya ada dikasih anggaran oleh dinas, dikasih katakanlah buat duit nih 1 juta, bikin program, bikin foto produk atau bikin apa namanya desain gitu ya. Itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Uangnya memang benar dibuat pesan ke agensi atau gimana, tapi akhirnya apa? Rata-rata buat beli apa? Beli kompor, beli kulkas untuk buat produksi lah. Logistik. Benar. Jadi akhirnya nggak kena. Nah, dengan programnya provinsi saat ini dibalik, Kak. Jadi uang itu diberikan kepada honor freelancer itu sebagai talenta dan mentor, UMKM menerima manfaat. Jadi lebih kena banget nih sasarannya. Jadi sebelum launching untuk acara ini gitu, sebelumnya ada Talent Hub ya. Talent itu. Benar-benar. Semua juga diinformasikannya lewat media sosial ya? Kita memang saat ini semua lewat TikTok, lewat Instagram. Ya memang yang lebih kena ya Mas dengan Gen Z kan seperti itu. Kepo-kepo gitu. Untuk Gen Z yang suka kepo, ini cocok ya Cocok banget. Jadi kalau sistematisnya gini, kita urutkan gitu ya. Kalau misalnya untuk yang sudah terdaftar, memang ada duduknya sendiri gitu mungkin, bimbingan dan segala macamnya. Tapi untuk yang bawa produk untuk difotokan ada booth-nya sendiri. Iya benar, kita ada Island namanya. Island itu adalah 4 booth yang digabung dan nanti di sini ada booth untuk yang ngomongin juknis tadi, yang project. Di sini booth untuk yang foto produk sama booth untuk jualan produk. Seperti itu. Jadi display produk ada, yang mau foto produk juga bisa. Boleh. Tapi kalau on the spot banget itu nggak bisa ya? On the spot banget ya tadi saya bilang bawa produknya, nggak apa-apa. Bawa produknya, kalau memang belum daftar ya langsung daftar link aja di situ. Oh begitu. Boleh banget. Selama kuotanya memang masih ada. Masih ada. Insya Allah 500 harusnya cukup untuk 4 hari itu. Insya Allah itu gambarannya, tapi nggak tahu semangatnya arah Jawa Timur ya. Tiba-tiba se-PMII Jawa Timur datang semua. Boleh banget. Sama tuh dengan siaran di sini akhirnya besok keburu ya kita juga. Abis ini malam nanti nggak langsung rapat mungkin ya diajakin datang gini. Kok masih nunggu nanti malam? Kan Senin sudah ada yang mau berkunjung. Ini dia bocoran nih. MOU gitu. Kira-kira apa sih yang lagi dibahas sama Mas Ai dan juga Mas Bandi gitu. Iya, Jawa Kopdar kalau ngomongin soal usaha, wirausaha, ekonomi kreatif, bawaannya senang gitu ya, karena kadang yang di benak kita tuh wah cuannya banyak gitu. Amin. Gitu ya. Tapi kalau balik lagi ke Mas Ai, tadi ada PMII Planner gitu kan, termasuk untuk harus membuat satu usaha di tiap cabangnya begitu ya. Berarti kurang lebih kalau se-Jawa Timur dikumpulkan ada berapa? Ya ada 31.
cabang. 31 cabang begitu itu kan ya. Target setidak-tidaknya kan minimalnya 1. Kalau kita hitung struktur artinya gitu. 31 cabang, per cabang 1. Oh, untung-untung misalnya per cabang 2 begitu. Misalnya dari cabangnya PMI-nya ada, terus koprinya juga ada. Tinggal dikalikan aja. Jadi minimalnya 1. Mau bikin 10 juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu kan bagian dari bonus lah kira-kira. Iya, bonus gitu ya. Begitu. Tapi kalau kita tarik lebih jauh, PMI juga masih banyak yang muda-muda gitu ya. Kira-kira peran generasi muda di sini untuk yang sudah mulai, kayaknya aku pengen jadi wirausaha gitu. Nah, apakah mulainya harus ikut ini dulu atau yang seperti apa untuk peran Gen Z dan peran anak muda sendiri, Mas Sai? Iya. Nah, izin Mas. Nah, ini bagian peranan PMI karena tidak hanya ngobrol soal pemasaran saja, atau kita punya produk kemudian dijual laku berapa, kita income berapa, bukan hanya soal tentang itu. Walaupun segmentasi keinginannya tetap ke sana ya, soal jual beli kan, pasar, market lah. Tapi bagi PMI begini, PMI ini kan adalah organisasi kepemudaan yang secara sejarahnya, Mas, Mbak, itu lahir dari embrio Nahdlatul Ulama. Ya sebagaimana kayak TV9 ini kan basis NU kan, kalau kita tarik di situ. Nah, PMI pun sama. Nah, NU itu adalah sekelompok basis masyarakat yang kemudian mencintai sejarah dan mencintai kebudayaannya. Nah, di NU itu pasti mengenal nih kira-kira bagaimana dulu era zaman Rasulullah saat memulai perdagangannya dengan mengembala kambing dan lain sebagainya, ke pasar dan lain sebagainya. Nah, bagi kami PMI, ketika kita bicara soal tentang ekonomi, bicara soal tentang politik, apapun itu, ilmu pemerintahan, public policy, the good governance misalnya, maka pendekatan kita adalah pendekatan Islam yang dipelajari sebagaimana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang mencintai kedamaian, Islam yang toleran. Jadi sifat bangunan ekonomi yang dibangun oleh PMI harus wajib di dalamnya mengandung sifat-sifat, oh ini anti riba, oh ini harus berkeadilan dan lain sebagainya. Nah, membangun suasana infrastruktur ekonomi semacam itu boleh jadi dan wajib bagi hukumnya bagi PMI harus disandarkan kepada nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sehingga outputnya ke depan ya kalau PMI tidak butuh sertifikat halal, Mas, produk-produknya begitu. Sertifikat halal labelnya fine, kita harus karena diatur oleh peraturan hukum dan perundang-undangan. Tetapi secara substansial, sertifikat halalnya itu harus digodok oleh teman-teman PMI sendiri. Karena bagi kita ber-PMI adalah berpikir, ber-PMI adalah beramal soleh. Sehingga konteks ekonominya salah satunya mengandung 2 hal itu. Sudah terjaga ya, Mas ya? Iya. Terjaga. Terjaga luar dan dalam ini ya. Luar dan dalam. Iya, itulah. Itu efek kalau misalnya mengabdi di PMII gitu ya. Karena memang Mas Ai sendiri juga sudah dari 2000 berapa ini? Saya ber-PMII 2015. Jadi kalau dihitung sekarang 10 tahun. Udah kelontok. 1 dekade berarti ya. 1 dekade. Nah, ini kan kalau dalam ber-PMII, Mbak, misalnya dia tidak memiliki passive income atau active income-nya, ya sudah trouble, sudah di struktur, boleh jadi kemana begitu. Makanya ini, karena kadang-kala teman-teman itu karena beraktivis mainannya begini begitu. Nah, bagi kami ini harus sedikit dihilangkan, karena membangun kekuatan ekonomi baik secara pribadi ataupun secara keorganisasian itu harus dimulai dan ditata melalui niat, Pak. Sama halnya kayak kita baru lahir kemudian berpendidikan, tentu kita tidak tahu akan berkarir di wilayah mana, kita ditakdirkan untuk apa, kesuksesan apa. Tetapi kita akhirnya belajar bagaimana komposisi badan kita, seluruh anggota tubuh kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka mencari penghidupan di masa yang akan datang. Sebagaimana juga dengan organisasi. Tinggal bagaimana caranya mengorkestrasi itu dengan baik. Nah, kita sebagai manusia adalah orkestrator. Seperti itu. Nah, ini kan anaknya sudah ngomong nih ya, dari Gen Z-nya, dari anak-anak mudanya, dari PMI Jawa Timur gitu. Sekarang ini bapaknya nih yang ngomong, Mas Bandi ya. Orang tuanya. Ini orang tuanya yang mengawal. Kalau anaknya sudah mempersiapkan diri dengan niatnya begitu. Ini mungkin niat baik, kita sangat mengapresiasi dengan pembuatan video motion grafik yang diadakan oleh EJSC begitu. Tapi selain pendampingan untuk yang sudah daftar, karena pendampingan untuk yang sudah daftar saja begitu ya, ada ratusan bahkan ribuan gitu ya, ratusan ribu juga mungkin di luar sana UMKM yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Benar sekali. Gitu. Kira-kira langkah atau mungkin peran pemerintah selanjutnya bagaimana, Mas Bandi? Ya, yang pasti begini, kita kan tadi saya bilang di awal ya, bahwasanya EJSC adalah ruang kolaborasi kreatif. Jadi ada 5 cabang tadi kita menyiapkan ruang-ruang yang dimana bisa dimanfaatkan oleh para UMKM.
untuk berdiskusi, untuk bikin pertemuan atau untuk bikin sebuah hal kegiatan yang dimana Mas Bandi saya pengen belajar nih terkait ini, nanti kita siapin mentornya. Jadi dia siapin teman-teman yang mau belajar, kita siapin tempatnya dan ruangnya dan mentornya. Jadi sebenarnya balik lagi Mbak, jadi tergantung dari UMKM yang memang pengen belajar tadi. Jadi memang banyak ribuan, tapi semua itu seleksi alam. Jadi pelan-pelan nanti ada 1-2 orang komunitas yang memang aktif yang akhirnya dekat dengan kami, dengan dari sini akhirnya kita tinggal memfasilitasi seperti itu. Karena tugas pemerintah adalah mendampingi, memfasilitasi seperti itu. Nah, jadi terkait juga nanti program kita akan setiap bulan insya Allah ada sustain, nanti ada workshop terkait kebutuhan di kita marketing Mas. Jadi ada kemarin kita ngomongin TikTok affiliate. Nah, jadi kita dorong UMKM juga untuk belajar jualan lewat TikTok kan gitu kan. Terus juga teman-teman muda tadi Gen Z juga daripada bahan sambil scroll ngapa nggak konten. Nah, kan jadi duit. Nah, jadi gitu. Jadi memang kita dorong dari sisi apa ya? Kesederhanaan dari mungkin dari sisi passion, keinginan atau hobi yang bisa jadi cuan. Jadi kadang kita bilangnya passion to income. Gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang kan motion graphic sama foto produk, apakah next akan sama atau mungkin bertema? Ada tema yang lain, yang lain, topik yang lain gitu? Siap. Jadi program itu bisa jadi by request dari masyarakat, juga bisa jadi kebutuhan dinas. Karena yang punya anggaran dinas. Jadi yang punya anggaran dinas, kami dari sisi pelaksana untuk melakukan istilahnya pendampingannya. Jadi talenta mentornya dari kami. Nah dari situ biasanya dinas, Mas Bandi ini kayaknya di area ini butuh nih dinas desain kemasan. Sudah kita mapping daerah Pasuruan mungkin atau daerah Sidoarjo itu outputnya adalah desain kemasan produk. Nah seperti itu. Nanti next lagi ada yang mau minta video profile, ada minta katalog lah. Ini kan semua by request Mbak. Jadi kita tinggal nyiapin talent hub-nya tadi. Jadi kita udah mulai ada informasi begitu, saya buka lowongan kerja bahasa gitu ya, lowongan freelance buat teman-teman. Siapa nih mau ikut join nih, ada freelancer terkait desain grafis atau mungkin motion grafis seperti itu. Gitu. Karena emang potensi di Jawa Timur, Jawa Timur gitu ya udah jadi barometer. Bukan hanya sekedar ekonominya, tapi banyak sekali yang menjadi barometer ya kan dalam segala hal. Termasuk Mas Sai juga pasti tahu ya, untuk anak-anak muda Jawa Timur juga semangatnya untuk bisa berwirausaha dan sebagainya. Atau gimana teman-teman dari PMI gitu? Ada yang bilang, oh kayaknya ini program yang bagus harus dilaksanakan gitu. Setiap tadi Mas Bandi juga menjelaskan, ini kan dari pertemuan awal, ini kan jujur saya baru kenal juga dengan Mas Bandi, tapi dari pertemuan awal saya sudah mikir, oh ini bisa nih kolaborasi. Kolaborasi udah. Artinya kan semuanya bergantung dengan insting. Siap. Artinya semuanya bergantung dengan insting, tetapi yang menjadi dalam tanda kutip adalah kita tidak boleh ketika kita bicara soal usaha mikro atau UMKM kita terkerucut pada contoh label misalnya hanya jualan jajan. Jangan hanya ke situ. Ada banyak variabel itu. Nah, di PMI Mbak, pernah di PBPMI itu kemudian memproduksi semacam jaket. Jaket pergerakan. Nah, itu terjual di seluruh kader se-Indonesia. Oh, kader ya? Nah, iya. Bahkan saya terakhir ini, sorry itu masa saya harus menyampaikan dalam urusan saya ikhtiar yang saya ceritakan di luar panggung tadi. Di luar itu ya? Nah, di luar itu. Saya bikin buku yang namanya Fragmen Pemikiran dan Keberpihakan. Nah, itu sudah banyak yang tanya, Mas, baik DM atau enggak di TikTok, pesan begitu yang sudah info keranjang kuning. Nah, ini kan sebenarnya dari pikiran, dari kecerdasan otak kita, dari kemampuan untuk kita istiqomah, apa sih kira-kira kelebihan kita, kemudian kita tularkan, akhirnya bisa menjadi satu income yang pasif, tapi pasif income ya kalau saya sebut. Dan itu pada akhirnya bisa membantu kehidupan kita. Salah satu contohnya tadi secara organisasi mulai dari PBPMI, contoh kecilnya melalui penjualan jaket. Penjualan jaket. Ini makin asik gitu ya ngobrolnya. Saya jadi pengen tambah 10 episode lagi ini bahas ini ya. Jawa Kopdar kayak yang udah Indah bilang tadi ya, makin asik gitu ya kalau ngomongin soal wirausaha. Karena tadi juga Mas Sai bilang, karena pikirannya akan ke cuan gitu ya, kayak gitu. Jadi happy gitu bawaannya, happy gitu. Tapi di lawan katanya happy ada yang sad juga ini ya Mas Bandi. Urusan sedih-sedih kita ngomongnya ke Mas Bandi ini ya. Karena kan pemerintah langsung gitu ya. Jadi barangkali nanti bisa disampaikan ke Bapak dan Ibu gitu. Kalau misalnya kita melihat, gak cuma di Jawa Timur aja Mas Bandi, persaingan jual beli online dan offline itu. Yang sudah online mungkin sudah mahir gitu, mereka merasa aman gitu mungkin ya. Tapi kadang juga, kadang sepi, kadang enggak. Tapi untuk yang offline untuk menuju ke online, ada yang susah, ada yang nggak bisa. Kira-kira gimana langkah pemerintah atau mungkin sudah ada rencana ke sana? Benar.
Jadi ini fenomena yang seru sih sebenarnya, Pak. Memang juga zamannya juga. Saya pelajari dari sisi dulu mungkin waktu kita offline semua harus bertatap muka, harus datang ke tempat itu, harus transaksi begitu ya. Dan saat ini pelan-pelan sudah mulai bergeser ya kan. Dan bergeser ditambah sekarang banyak banget platform sosial media yang menawarkan dengan harga murah, gratis ongkir, bla bla gitu ya. Fasilitasnya banyak gitu ya. Dan otomatis teman-teman yang memang kalau tidak upgrade skill ya, itu akan ketinggalan. Nah, makanya pemerintah alhamdulillah pelan-pelan kita berkolaborasi dengan banyak dinas terkait, kita bikin banyak pelatihan. Kita bikin banyak sebuah workshop yang dimana arahnya adalah mendorong teman-teman yang yuk bangun yuk sekarang ikutin zamannya, sekarang harus online gitu kan. Jadi akhirnya kita bantu mereka untuk pelatihan dari sisi terkait kemarin ngomongin ada Shopee, ada TikTok, ada Instagram Ads atau apa-apa yang memang goalsnya adalah bisa jual di online begitu. Hal sepele pun termasuk mengupgrade WA bisnis. Nah, WA bisnis juga punya kelompok-kelompok grup yang bisa dibuat konten gitu kan. Nah, jadi akhirnya saat ini apa ya, kalau nggak melek digital ketinggalan nih Mbak gitu loh. Makanya peran pemerintah adalah ya tadi kita kita dapat target dari pemerintah gimana cara setiap bulannya kita bikin workshop yang melibatkan masyarakat yang memang ayo ikut, dan itu free. Nah, makanya teman-teman nanti yang bisa mau join bisa kepo kita aja di IG kita. Selalu ada pelatihan. Nah, itu mungkin peran kita sih Mbak. Jadi untuk dorong itu biar mereka juga bisa lebih punya ruang dan bisa ikut bersaing. Ya karena memang nggak dipungkirin memang online ini menarik banget. Sambil rebahan, scroll gitu ya, check out gitu. Kalau pengen check out gitu ya, tanggal kembar apalagi ya. Kayak kurang afdol rasanya kalau enggak, kayak harus ada yang check out. Kita mah Gen Z banget. Nah, itu. Semuanya mau di check out. Iya, semuanya sebenarnya pengennya di check out semua ya Mas Iya. Tapi melihat, oh ya kantongnya juga, oh iya gitu. Oke, tapi gini Mas Wandi, mungkin dari SJSC Malang, terutama Bakorwil Malang itu sangat up to date di sosial media, terutama di Instagram. Tapi kalau misalnya untuk UMKM yang memang sudah senior sekali, tidak main sosial media atau bahkan tidak main handphone, itu bagaimana? Ini seru nih. Jadi memang akhirnya kan selalu ketika kita ada pertemuan itu selalu dihadiri oleh UMKM tadi senior. Cuman ketika di part yang kita ngomongin digital, ngomongin online, saya harus tanyakan, maaf Bapak Ibu punya putra putri nggak? Boleh dong diajak. Itu yang pertama. Jadi nggak apa-apa, ibunya hadir didampingi putra atau putrinya. Jadi ibunya ngomongin secara produknya, anaknya belajar secara sistemnya. Nah, atau mungkin ada pegawai yang diandalin atau pegawai yang jadi apa istilahnya dipercaya itu untuk hadir juga. Jadi salah satunya kita dorong itu Mbak. Memang kalau ngomong senior tuh pengennya semua hadir ya, tapi lagi kapasitasnya mumpuni nggak gitu kan. Makanya kita arahkan, Ibu tolong dong kalau besok ada diajak putranya, diajak sebagai generasi. Nah dari situ akhirnya bisa kolaborasi nih antara senior dan juniornya. Itu cara kita untuk mendorong biar mereka juga bisa tetap jalan. Itu ya. Kalau misalnya yang anak-anak muda sebenarnya tanpa diajarin, cari di Google gitu aja udah keluar semua gitu ya. Jadi termasuk untuk kita yang anak-anaknya, putra-putrinya atau mungkin masih sepupuan gitu ya. Kita juga berperan ini harus bertanggung jawab untuk supaya mereka juga bisa survive gitu, bisa survive juga karena di era yang sekarang kalau nggak online nggak bisa, sudah pasti tidak bisa gitu ya. Mungkin bisa diviralkan orang lain gitu, kadang kita ngeviralin jualan orang lain, tapi dari kita sendiri juga harus ada usaha. Kalau misalnya dari Mas Ai mungkin ada saran sekalian ini untuk Mas Wandi dibawa ke Bakorwil Malang ini, gimana Mas Ai? Soal penjualan antara offline menuju online begitu ya. Saya kira tadi saya jalan Mas, jalan di bawah ke TV 9 ini di ruangan. Samping kanan itu ada tulisan #MO, #mobilisasi orkestrasi. Nah kalau kita tanya, kita kemudian include-kan dengan pertanyaan ini nyambung. Nah, #mobilisasi orkestrasi itu kan sebenarnya adalah gambaran pembaharu dunia, termasuk salah satunya di wilayah ekonomi. Jadi memang per hari ini Mbak, kita dipaksa, kita dituntut oleh zaman bagaimana kemudian harus move on dari yang sifatnya konvensional kepada yang sifatnya non konvensional atau serba semuanya teknologi. Spesifik kalau dalam ekonomi tadi kan kita ngobrol soal penjualan di wilayah ekonomi. Di situ di satu sisi juga kita harus melihat situasi, kalau ada yang membeli artinya buyer, kita juga akan menguntungkan siapa? Seller di situ. Nah, tetapi dalam konteks negara yang, mohon maaf saya harus katakan Indonesia masih dalam konteks negara berkembang. Ya. Ini kalau kita riset pada wilayah SDM masyarakatnya yang dimiliki, nah ini memang hal wajar dipaksakan di negara kita. Kenapa? Karena masyarakat kita, sumber daya manusia kita
memang kalau tidak dipacu oleh negara secara paksa untuk berpindah ke situ, maka tetap akan tertinggal, Pak. Akan tertinggal. Contoh satu kecil, kenapa saya tadi mengingat di hashtag tulisan di bawah TV 9 ini ya, di kantor ini, lantai 1. Saya ingat Mas, di Banyuwangi ada sebuah tarian, apa namanya itu? Gandrung? Tarian gandrung. Beliau saat kala itu sebelum tahun 2010 dalam buku itu mungkin hitungan dalam 1 bulan, 2 bulan itu nggak sampai 1000 orang sebagai penonton. Kendati itu pun adalah budaya Jawa Timur, khususnya Banyuwangi. Tapi dengan keberadaan dunia teknologi itu memancing orang-orang asing, orang-orang Nusantara bahkan untuk penasaran akan kebudayaan tari gandrung itu. Jangan salah Mas, berdasarkan data statistiknya, 1 bulan itu 10.000 penonton. Nah, contohnya di Amerika, kemudian ada di Eropa satunya, saya lupa negara apa, dan untuk di Asia itu Indonesia dan Banyuwangi yang dijadikan contoh dalam perkembangan situasi. Oke, gitu ya. Jadi memang harus dipaksa. Sudah bukan lagi ditarik, ayo gitu, tapi ayo harus gitu ya. Oke. Tapi harus ada kontrol karena kadangkala ada banyak kejadian, contoh di beberapa kejadian di Madura ataupun Jawa ya, saat kurir mengantarkan paket. Nah, ini kan ada kejadian. Wah, situasi yang kemudian mungkin harus wah itu kayaknya agak gimana gitu ya. Nanti apakah kita akan Jamaah Kopdar ini ya di sela-sela commercial break itu rasanya masih banyak sekali yang ingin kita sampaikan begitu ya. Tapi mungkin dari Mas Said terlebih dahulu ada pesan atau mungkin motivasi juga untuk anak-anak muda yang ingin berwirausaha ekonomi kreatif terutama untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Sebenarnya bukan pesan juga, ya pesan bisa ya, kesan juga bisa, tapi motivasi lebih kepada mengajak lah. Mengajak kepada entah generasi milenial dan terutama generasi Z, Gen Z ya, untuk kemudian bahwa kolaborasi ekonomi berbasis ekonomi kreatif ini harus kita galakkan bersama. Harus kita galakkan bersama dan kita jangan anti terhadap situasi begini. Setuju. Karena memang dunia hari ini sudah mulai merubah total. Jikalau kita hanya berdiam diri tanpa ingin belajar, hanya berdiam diri, maka bisa dipastikan kita akan tertinggal dalam konteks aspek apapun. Sebab kenapa? Dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, yang menjadi poin penting hanya 2. Satu soal tentang ekonomi, yang kedua soal tentang politik. Ngomong politik mungkin kita nggak nyampe lah. Tapi yang pertama ini soal ekonomi. Dan pendahulu-pendahulu kita juga mengajarkan bahwa dalam sektor ekonomi, kedaulatan negara diuji melalui kekuatan ekonomi negara tersebut. Termasuk Jawa Timur nih. Nah ini khusus teman-teman di Jawa Timur. Kalau kita benar-benar ingin membuka gerbang Nusantara melalui Jawa Timur, maka harus dijaga kedaulatan rakyatnya. Siapakah rakyatnya? Antara segmentasi pemerintah atau non-pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya sifatnya harus perhatian terhadap rakyat biasa, dan rakyat biasa harus benar-benar mengakses jejaring itu. Untuk bagaimana membangun satu infrastruktur yang benar-benar utuh, sehingga ada interkoneksi antara pemerintah dengan rakyat melalui jembatan aktivis salah satunya kayak saya ini, untuk kemudian benar-benar ayolah masyarakat Jawa Timur wabil khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa era sekarang adalah era kedaulatan. Bahwa era sekarang adalah kedaulatan yang harus dibangun dengan kemandirian ekonomi salah satunya. Mungkin itu. Luar biasa ya Mas Said. Berikutnya Mas Bandi, wakil dari sektor pemerintahan ini ya. Jelas. Silakan Mas Bandi. Kalau memang bicara ekonomi kreatif sifatnya memang fleksibel ya. Kita nggak bisa stuck harus kaku dan kenceng dengan seperti ini. Benar dibilang dari Mas Said tadi, memang kita sebagai pemerintah tugasnya adalah sebagai fasilitator, pendamping, ya kan, pendamping dan memberikan ruang. Nah, makanya dengan adanya program EJC dan MGC tadi, kita berikan ruang untuk teman-teman di seluruh Jawa Timur. Khususnya tadi saya bilang di Madiun, di Bojonegoro, Pamekasan, Malang dan Jember. Manfaatkan fasilitas pemerintah seperti EJC ini untuk kalian berkarya, kalian berupgrade skill, ya, termasuk juga berjejaring. Karena dengan adanya tempat kami ini hingga semua menghub, Mbak. Jadi kan ada hub-hub yang dimana seperti dari komunitas, dari teman-teman KB juga, ya, itu bisa di situ ruangnya. Jadi kita benar-benar memfasilitasi di situ dan harapannya dengan ini kalau dimanfaatkan kita bisa dorong untuk lebih besar lagi seperti itu. Begitu ya. Jadi makanya untuk seluruh jamaah Kopdar yang sedang menonton sekarang ya, untuk anaknya, pelaku usaha atau semua yang sedang menonton saat ini, wajib untuk mengikuti sosial media di Instagram yaitu @ejscmalang dan juga @bakorwilmalang sekaligus
@pmi_jatim gitu ya. Pasti dari 3 Instagram tersebut pasti akan selalu ada informasi-informasi yang akan berguna untuk kita nantinya ya. Kalau misalnya kita ketinggalan tuh kan rasanya aduh ternyata ketinggalan gitu, tapi kalau udah follow dinyalain juga untuk tombol loncengnya pasti gak akan ketinggalan lagi. Oke, terima kasih Mas Bandi, Mas Said. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah mampir ke Kopi Darmo. Sepertinya ini harus dijadwalkan lagi ya, next episode mungkin ya. Oke, pokoknya gas gitu ya. Karena kalau Jawa Timur, wes iya gas gitu ya. Penting wani. Oke, terima kasih Jemaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saksikan terus Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.